Nomor 19. Notasi ilmiah bentuk baku dari bilangan 28 miliar 300 juta adalah, kita lihat 28 ya. 28 300 juta. Bentuk baku kita ambil satu angka di depan koma. Berarti kita buat di 2,83. Karena nolnya sudah tidak berfungsi apa-apa kalau di belakang koma ya. Berarti kita tinggal hitung. Di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dikali 10 pangkat 10 karena nolnya di kanan. Ya, berarti jawabannya adalah B. Nah, beda dengan yang nomor 20. Yang nomor 20 itu nolnya di kiri. Kita ambil 7,10 berarti 7,1 ya, dikali berapa nol yang hilang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, termasuk 7-nya. Berarti 10 pangkat min 7 karena dia di kiri, maka pangkatnya negatif. 7,1 kali 10 pangkat min 7 gitu ya. 21. Pernyataan berikut yang termasuk persamaan kuadrat adalah, persamaan kuadrat berarti suku pertamanya atau salah satu sukunya, entah itu ditaruh di kedua atau ketiga, itu harus ada x kuadratnya. Jadi dia bertingkat. Pertama x-nya pangkat 2, kemudian ada x pangkat 1 atau biasanya nggak ditulis. Terus yang terakhir tidak ada x-nya ya. Tidak ada variabel x. Nah, di sini tidak selalu x, bisa jadi A, B gitu ya. Tapi yang jelas ini pangkatnya berurut 2, 1, tidak ada x itu artinya x pangkat 0. Karena semua yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi berurut dia 2, 1, 0. Maka yang punya urutan itu hanya yang E. Yang pertama pangkat 2, kemudian dia pangkat 1, kemudian ini kan nggak ditulis berarti 1. Nah, ya, tapi ada x-nya ya. Kalau ini x, kenapa nggak ada? Karena di pangkat 0. Jadi berurut. Nomor 22. Metode untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini jawabannya kalian boleh pilih lebih dari satu. Ya. Pertama, rumus ABC. Kapan rumus ABC digunakan? Rumus ABC digunakan sebenarnya bisa di soal manapun, tetapi dia lebih bermanfaat kalau soal itu tidak bisa difaktorkan. Nah, ada beberapa metode ya. Pertama, dia memfaktorkan, kemudian rumus kuadratik atau rumus ABC, dan yang terakhir adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi kalian jawabnya ada A, C, dan E, begitu. Nomor 23. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nilai A ditambah B ditambah C pada persamaan ini adalah, itu artinya kalian tinggal mengurutkan A itu ada di X kuadrat, B itu ada di X, C itu ada di konstanta ya. Kalau ditanya A ditambah B ditambah C berarti 2 ditambah min 7 ditambah 2. Artinya 2 dikurang 7 ditambah 2. 2 dikurang 7 adalah min 5. Min 5 ditambah 2 sama dengan min 3. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 24. Himpunan penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat dikurang
5x ditambah 6 sama dengan 0 adalah, di sini kalian bisa faktorkan ya. Kalau ibu mengajarkan caranya, cari dua bilangan x1 dan x2 yang jika dikalikan dua bilangan itu hasilnya adalah A kali C. Di sini A-nya 1, C-nya 6. Berarti 1 kali 6, 6. Jadi dua bilangan ini kalau dikali hasilnya 6. Kalau dijumlah hasilnya yang B. Jadi hasilnya min 5. Nah, kita buat variasi. Berapa kali berapa aja sih yang hasilnya 6 gitu kan. 6 itu adalah 1 kali 6. Kemudian 2 kali 3. Di antara 1 kali 6 dan 2 kali 3 yang pada saat ditaruh di X1 X2 menghasilkan min 5 saat dijumlah itu yang mana? Kita coba 1 dan 6. Untuk dapetin min 5 berarti 1 sama 6 negatifnya harus ditaruh di tempat yang angkanya besar. Kita coba 1 ditambah min 6, itu bacanya ya. 1 ditambah min 6. 1 ditambah min 6 berarti min 5. Betul jawabannya. Tapi kalau dikali 1 sama 6 itu tidak positif. 1 dikali min 6 itu negatif. Berarti bukan 1 dan min 6. Kita coba lagi. Ternyata mungkin minnya di atas misalkan. Minnya di atas, Bu. Kita kalikan coba. 1 kali 6, 6. Betul. Tapi min 1 kali 6 bukan min 6. Ini kan mintanya 6. Sedangkan kalau dikalikan ini hasilnya min 6. Berarti memang bukan 1 dan 6. Ya, mau dirubah atau dipindah minnya tetap nggak masuk gitu. Nah, sekarang kita hapus. Berarti kita pilih 2 dan 3. Kalau kita pilih 2 dan 3, dikali hasilnya 6. Tapi kalau dijumlah 2 ditambah 3 itu bukan min 5. Cuman di sini hasilnya 5 gitu ya. Terus gimana caranya supaya dapat min 5? Dan kalau dikali hasilnya positif. Nah, ada dua kemungkinan perkalian hasilnya positif. Dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Kita coba aja dua-duanya positif. Kalau dua-duanya positif berarti 2 kali 3 betul 6. Tapi di jumlah tidak positif ya. Kalau dua-duanya negatif, min 2 kali min 3, 6. Di jumlah min 2 ditambah min 3, min 5. Gitu ya. Maka pilihannya adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 3. Nah, setelah ini jangan langsung menentukan himpunan penyelesaian. Tapi tentukan dulu X faktornya. Di sini 1, berarti di sini juga 1. Maka 1X dikurang 2 karena ngikutin ini. Ya. Dan 1X atau X juga dikurang 3. Kenapa ibu tulisnya 1X, 1X? Kalau ini 2, kalian harus tulis 2 juga di sini. Tapi jangan lupa ada step pengurangan, penyederhanaan ya. Itu lebih mudah mengingat. Nah, di sini ini bagus ya. Di sini kalian akan menentukan himpunan penyelesaiannya dengan cara apa? X min 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan berapa? Min 2-nya harus dihilangkan. Dihilangkan dengan cara, kalau min berarti ditambah 2. Maka kalau kiri ditambah 2, 0 juga ditambah 2. Ya. Artinya X-nya berapa? X sama dengan 2. Ya, yang tadinya negatif jadi positif. Berarti kemungkinan ini juga jadi positif nih. Coba X min 3 sama dengan 0. Nah, untuk ngilangin min 3 kita perlu tambahkan dengan 3. Berarti ini juga ditambah 3. Nah, ini habis, ya, ini juga habis. Tinggal X sama dengan 0 tambah 3, 3. Jadi ada 2 dan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2,3.
3. Ya. Di sini nggak ada 2,3. Oke ya, berarti jawabannya 2,3. Dan di sini nggak ada 2,3, berarti E jawabannya. Gitu ya. Sekarang nomor 25. Ini kalau nyusun himpunan penyelesaian harus yang kecil duluan ya. Kecil, koma yang besar. Ini Bu hapus ya. Nomor 25. Akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 adalah, nah, kita coba selesaikan. Ini hapus biar nggak mengganggu. 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, nanti kamu cari dua bilangan X1 dan X2 yang kalau dikali hasilnya adalah 2 kali min 2, yaitu min 4. Ini dikali ya. Apa yang dikali? Ya bilangan ini dan bilangan ini gitu. Kalau dijumlah hasilnya yang B3. Coba variasi perkalian 4. Itu ada 1 kali 4, ada 2 kali 2. Ya. Nah, kemungkinan yang menghasilkan 3 kalau dikurangi adalah 1 kali 4. 1 kali 4. Nah, yang mana yang negatif supaya hasilnya kalau dijumlah positif 3? Yang kecil. Coba hitung. Hutang 1 dibayar 4 pasti kelebihan 3 ya. Jadi 3-nya positif. Maka karena di sini 2, Ibu mau susun 2x min 1 dan 2x plus 4. Sebenarnya metodenya tidak seperti ini, tapi dengan metode seperti ini kalian bisa mengingat aja untuk bagian depannya itu kalau dia 2, dua-duanya 2. Tapi jangan lupa setelah itu salah satunya dikecilkan. Ini cara cepatnya aja. Nah, di sini 2x min 1 nggak bisa disederhanakan karena tidak sama kelipatannya. Nah, yang 2x plus 4 kamu bisa sederhanakan. 2 dan 4 sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. Berarti 1x ya. Atau x saja. Ditambah 4 bagi 2. 4 bagi 2 itu 2. Sama dengan 0. Jadi kalau ditanya berapa nih himpunan penyelesaiannya? Ya berarti kalian lanjutkan. 2x dikurang 1 sama dengan 0. Maka untuk menghilangkan 1, min 1, kita tambahkan 1. Ini juga ditambah 1. Gitu. Berarti ini habis tinggal 2x sama dengan 1. Ya, cara menghilangkan 2 di dekat x itu, karena ini perkalian maka kamu bagi. Ya, dibagi yang sama. Gitu. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 habis. Maka X sama dengan 1/2. Ini masih yang nomor 25 ya. Nah, untuk yang 1 atau X ya. Atau X plus 2 sama dengan 0. Itu kalian bisa buat hilangkan 2-nya dengan dikurang 2. Ini juga dikurang 2. Kemudian ini habis. Maka X sama dengan 0 dikurang 2 adalah min 2. Maka ditanya berapakah akar-akar persamaan kuadratnya? Ya berarti akar-akar persamaan kuadratnya adalah setengah dan min 2. Setengah dan min 2 ada di B. Begitu. Baik, kita hapus. Bu mau coba split di sebelah. Nomor 26. Oke. Sebentar.
split view. Di sini ada, Ibu coba pakai GoodNote. Pakai yang ini ya. Sekarang nomor 26. Akar persamaan kuadrat. Oh, udah ya tadi ya, 26 sekarang. Nilai X1 dan X2 pada persamaan X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0 adalah nilai X1, X2 ya. Oke. Nomor 26. Kita samakan seperti tadi caranya. Cari dua bilangan. Kalau dikali hasilnya 1 kali 12 yaitu 12. Kalau dijumlah hasilnya 7. Jadi A, B, C kepake. Ini A kali C. Ini B gitu ya. Nah, berapa kali berapa sih 12 itu? 12 itu Ibu data ya di sini. 12 itu adalah 1 kali 12. 2 kali 6. Kemudian 3 dikali 4. Nah, nanti udah balik lagi nih 4 dikali 3. Nah, antara 1, 12, 2, 6, 3, 4 mana yang kalau dijumlah menghasilkan angka 7? Yang ini kan. Berarti kalian taruh di sini 3 dan 4. Nah, di sini karena kita buat faktor. Karena di sini X kuadratnya itu nggak ditulis, berarti dia koefisiennya 1. Maka kalian buat X plus 3 gitu ya. X lagi plus 4. Ingat kalau ini 2X ya, ini juga 2X, ini juga 2X. Karena ini X semua, jadi ya semuanya juga X. Nah, kita ambil, ditanya nilai X1 dan X2. Berarti kita hitung X ditambah 3 sama dengan 0. Maka hilangkan 3 dengan dikurang 3. Ini juga dikurang 3. Maka X sama dengan min 3. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang X min 4 berarti X ditambah 4 sama dengan 0. Maka dikurang 4, ini juga dikurang 4. Buat hilang ya. X sama dengan min 4. Maka kalau dilihat X1-nya berapa, X2-nya berapa? Di sini lihatnya. Min 3 dan min 4. Jawabannya adalah D. Sekarang nomor 27. Nomor 27 itu membahas tentang akar-akar persamaan kuadrat. 27. Min 2X kuadrat plus 11X min 5 sama dengan 0 adalah ya. Yang ditanya himpunan penyelesaian. Berarti ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, dan ini adalah C. Cari dua bilangan yang jika dikali hasilnya A kali C, yaitu min 2 dikali min 5. Min 2 dikali min 5 itu adalah 10 ya. Jadi dua bilangan ini kalau dikali hasilnya 10, kalau dijumlah hasilnya B ya 11. Berapa kali berapa? Nah, variasinya 10 itu adalah 1 kali 10 dan 2 kali 5. Yang mana antara 1 kali 10 dan 2 kali 5 yang kalau ditambah hasilnya 11. Nah, kan hanya yang 1 kali 10 gitu. Berarti variasinya kita ambil 1 sama 10.
Nah, 1 kali 10 adalah 10. Berarti betul. 1 ditambah 10 adalah 11. Berarti pas ya. Jadi harus masuk kedua-duanya. Sekarang kita buat faktornya. Faktornya adalah di sini min 2 ya. Min 2x. Maka yang satu lagi juga 2x karena negatif, berarti hasilnya harus yang satu positif satu negatif ya. Ini ibu batasin. Yang pertama min 2x plus 1 karena ini bukan negatif ya. Ini 1 hasilnya. Yang kedua adalah ini 1. Yang kedua adalah 2x plus 10. Nah, sekarang kita keluarkan untuk dapatkan akar-akarnya. Min 2x ditambah 1 atau plus 1 sama dengan 0. Hilangkan plus 1, maka dikurang 1. Maka ini juga dikurang 1 gitu ya. Min 2x ini habis sama dengan min 1. Nah, sekarang min 2 dikali x kita bagi dengan min 2 juga karena mau hilangkan min 2. Maka ini juga dibagi min 2. Min 2 bagi min 2 habis. X sama dengan min bagi min plus. Maka hasilnya 1/2 gitu. Nah, untuk yang 2x plus 10 itu adalah 2x plus 10 sama dengan 0 ya. Untuk menghilangkan 10 ini harus dikurang 10. Kalau ini negatif berarti di sini ditambah ya. Nah, berarti di sini min 10, ini juga min 10. Ini habis tinggal 2x. Sama dengan 0 dikurang 10 adalah min 10. 2 dibagi 2, 10 dibagi 2. Maka x sama dengan min 10 bagi 2 adalah min 5. Maka untuk himpunan penyelesaian, tulis yang kecil terlebih dahulu. Berarti di sini negatif 5 ya. Min 5,1/2. Sini ada nggak min 5 1/2? Nah, ada ya yang ini ya, min 5 1/2. Ini di sini nulisnya terbalik. Oke, nomor 28. Nomor 28. Persamaan kuadrat yang mempunyai akar. Nah, ini sekarang kebalikannya ya. 28 ini ibu hapus. 28. X1 sama dengan min 5 dan X2 sama dengan 6. Ini kita bisa pakai rumus X min A dan X min B. Nanti kita akan kali pelangi. X min A berarti A-nya yang X1 ya. Ini B-nya. X min 5 gitu ya. Nah, yang ini X min B, X min 6. Min ketemu min, itu hasilnya positif. Berarti X plus 5. X plus 5 dikali X min 6. Sekarang kita kalikan. X dengan X sama dengan X kuadrat. X dengan min 6 gitu ya, sama dengan min 6x. Jadi jangan buru-buru menentukan tanda. Ini plus 5 kali X berarti plus 5x. Ini 5 dikali min 6 sama dengan min 30. Nah, yang punya nilai atau koefisien sama adalah yang ini. Kita bisa selesaikan. Nah, ini tetap X kuadrat. Min 6 plus 5 adalah min 1x atau min x. Dikurang 30 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah X kuadrat min X min 30 yang D. Oke, kita lanjut nomor 29. Ya, kalau mau di pause boleh. Nomor 29.
persamaan yang mempunyai akar-akar, sebentar, X1 sama dengan min 1/2 dan X2 sama dengan 3 adalah gitu ya. Berarti X dikurang min 1/2 dikali X dikurang 3. Nah, ini kompleks nih. Min ketemu min plus, maka X ditambah 1/2. Di sini X dikurang 3 gitu ya. Nah, kita kalikan kayak tadi, X kali X kuadrat. X kali, ini kali X ya. X kali min 3. Ini ya, X kali X kuadrat. X kali min 3 X. 1/2 ini positif ya tandanya, berarti nanti akan jadi positif juga. 1/2 dikali X jadi plus 1/2 X. 1/2 dikali min 3, yang dikali atasnya min 3/2, jadi 1 kali min 3 gitu. Nah, sekarang supaya mudah mengerjakannya, kita rubah semua yang ada pecahan dikalikan KPK-nya. Di sini kebetulan angkanya sama ya, 2 dan 2, berarti kita bisa kalikan 2. Oke, semuanya kita kalikan 2. X kuadrat kali 2 sama dengan 2X kuadrat. Min 3X kali 2 sama dengan 3 kali 2, tapi ada minnya. Min 6X. 1/2 X kali 2. 2 kali 1, 2 gitu ya. Bagi 2, 1. Jadi 2/2. Hasilnya 1X. Min 3/2 kali 2. Ya, 2 kali 3, 6 bagi 2, 3 gitu. Atau boleh langsung coret nih 2-nya, karena niatnya kan ngilangin pecahan. Berarti tinggal min 3 gitu aja. Sama dengan 0 kali 2, 0. Nah, di sini yang sama adalah yang tengah-tengah. Yang luar, yang kiri dan kanan biarkan saja. Min 6 plus 1 bacanya. Utang 6 bayar 1. Berarti min 5X. Min 3 sama dengan 0. Kita lihat 2X kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0 adalah yang D. Begitu. Ya. Sekarang nomor 30. Nomor 30 adalah persamaan kuadrat yang mempunyai jumlah dan hasil kali akar-akarnya gitu. Dan hasil kali akar-akarnya min 3 dan 2 adalah yang mana gitu kan ya. Nah, di sini kalian bisa pakai rumus. Ini adalah X1 ya, 3, dan X2 2. Nah, karena katanya jumlah dan di sini tidak ada persamaan, maka kalian nggak bisa pakai rumus X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, ini sebenarnya pakainya rumus ini kalau diketahuinya persamaan. Tapi karena diketahuinya langsung akar-akarnya, kalian sudah bisa langsung menjumlahkan sesuai perintahnya. Nah, berarti yang pertama jumlah, maka min 3 ditambah, ini min 3 ya, ditambah 2. Min 3 ditambah 2 itu adalah min 1. Untuk kali, ya kan, berarti min 3 dikali 2, yaitu min 6. Nah, untuk membuat persamaan, kalian pakai rumus A
X kuadrat ditambah dikurang, bukan ditambah ya, dikurang X1 X2 gitu ya, dikurang X1 ditambah X2 X ya, ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, X1 tambah X2 kan ini, X1 tambah X2. Yang hasil kali ini, X1 kali X2. Maka yang min 1, ini ditaruhnya di, ini nggak usah AX, X kuadrat saja. Berarti ini X kuadrat dikurang X1 tambah X2 berapa tadi? Min 1, dikurang min 1, X ditambah X1 kali X2. X1 kali X2 itu adalah min 6 di sini tadi dapatnya. Ya, sama dengan 0. Maka yang ada double-double begini dihilangkan dulu. X kuadrat plus 1X. Nah, 1 itu kan nggak perlu ditulis. Hilangkan aja. Jadi plus X plus ketemu min, hasilnya min. Berarti di sini plus X min 6 sama dengan 0 gitu ya. Jawabannya adalah X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Oke, ini jumlahnya adalah berarti X1 ditambah X2-nya sama dengan min 3. Ya, ini jumlahnya min 3. X1 dikali X2 itu adalah 2. Berarti persamaannya X kuadrat min X1 yang ditambah X2, berarti ini yang B ya, ditambah X1 yang dikali X2. Nah, X kuadrat dikurang, nah yang ini taruh di sini ya, dikurang min 3, ada X-nya, ditambah X1 kali X2 itu adalah 2, berarti sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Berarti X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Jawabannya adalah X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Yang A. Oke, nomor 31. Persamaan kuadrat yang mempunyai jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Oke, jumlahnya sama dengan min 1/3, kalinya, hasil kalinya sama dengan 2. Berarti X kuadrat dikurang itu ya, jadi min dan plus ya rumusnya, dikurang hasil jumlahnya yaitu min 1/3 X ditambah hasil kalinya 2 sama dengan 0. Maka X kuadrat ditambah, karena ini ketemu ya, min ketemu min jadi plus, ditambah 1/3 X ditambah 2 sama dengan 0. Berarti kita tinggal buang pecahannya. Caranya dengan dikalikan penyebutnya. Karena di sini cuma 1, berarti penyebutnya 3. Kalau ada 2 macam berarti KPK-nya. 3 kita kalikan X kuadrat menjadi 3X kuadrat. 3 kita bagi 3, 1 kali 1, 1. Berarti plus 1X. Ditambah 3 kita kalikan 2 ya, yaitu 6. Sama dengan 0. Maka jawabannya adalah 3X kuadrat ditambah X ditambah 6 sama dengan 0 ya. Yang B. Ini untuk nomor 31. Selanjutnya nomor 32. Nomor 32, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini justru ditanya jumlah dan hasil kali. Ya. Jumlah dan hasil kali dari X kuadrat
dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, untuk jumlahnya itu kita punya rumus x1 ditambah x2. Dengan adanya persamaan kita bisa pakai min b per a. Ya, berarti ini adalah a-nya yaitu 1. Kemudian ini adalah b-nya dan ini adalah c-nya. Min b per a berarti min 5 per 1. Min jadi plus ya, jadi 5. Nah, untuk kali sama dengan x1 kali x2 itu c per a. Nah, x1 kali x2 c per a itu adalah 6 per 1. Ya, 6 per 1 sama dengan 6. Maka kalau ditanya berapakah urutannya, hasilnya 5 dan 6 gitu. A, ya. Lanjut untuk nomor 33. Nomor 33. Jika x1 dan x2 adalah akar persamaan kuadrat, x kuadrat ditambah x dikurang 12 sama dengan 0, maka nilai dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat adalah titik-titik, gitu ya. Kita harus jabarkan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu bisa kita dapat dengan cara seperti ini. x1 ditambah x2 kuadrat, ya, sama dengan x1. Nah, ini kan artinya x1 ditambah x2 dikali x1 ditambah x2. Jadi kuadrat itu artinya itu. Kalau kita kalikan, hasilnya adalah x1 kuadrat karena sama-sama x1 ditambah x1 x2 ditambah x1 x2 juga ditambah x2 kuadrat, ya. Nah, di sini yang x1 x2 itu ada 2, berarti x1 kuadrat ditambah 2 x1 x2 ditambah x2 kuadrat. Ini kita mau munculin rumus. Ini kan tadi x1 plus x2 kuadrat ya. Jadi kita itu menjabarkan x1 plus x2 kuadrat, gitu ya. Nah, sekarang kita punya x1 sama x2 yang kepisah nih jauh, kita deketin. x1 kuadrat jadi plus x2 kuadrat plus 2x1 x2 sama dengan x1 ditambah x2 dikuadratkan. Ini hapus ya, kita udah jadi nih rumusnya. Jadi ini tuh sebenarnya langkah kita membuat rumus dan memunculkan x1 ditambah x2 dan x1 dikali x2. Kenapa harus dimunculkan? Karena kita punya rumus x1 ditambah x2 itu rumusnya min b per a. Sedangkan x1 dikali x2 itu rumusnya c per a. Nah, kita akan memunculkan x1 plus x2 dan x1 dikali x2. Caranya gimana? Ya metodenya yang tadi itu. Sekarang kita sudah dapat nih rumusnya. Rumusnya adalah ini, ya. Rumusnya adalah ini. Nah, ini tuh rumus apa? Rumus x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Kita akan bolak-balikin, ya. Kita kan mau ada 3 kubu nih. Ini, dan ini. Ya. Seandainya ini adalah penjumlah. Ini kan penjumlahan. Seandainya angka x1 kuadrat dan x2 kuadrat itu adalah 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ini kita mau nyari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Berarti kita mau nyari ini. Kalau nyari 3, anggapnya 3. Berarti 5 sama 2 kan dikurang gitu ya. 3 itu adalah 5 kurang 2. Maka untuk rumus x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat
itu adalah ini dikurang ini gitu ya. X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1 kali X2. Jadi tujuannya ini hanya untuk memunculkan rumus. Kalau kalian hafal rumusnya ya kalian bisa langsung ke sini aja. Oh, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu rumusnya adalah jumlah dikurang 2 kali hasil kali gitu ya. Nah, X1 plus X2 itu adalah rumusnya min B per A. Min B per A-nya tadi dikuadratkan ya. Berarti 2 dikali C per A ya. Untuk X1 kali X2 kan rumusnya C per A. Yang mana A, mana B, mana C? Ini A, ini B, ini C. Berarti min B per A, min 1 per 1 gitu ya. Min 1 per 1 kuadrat. Dikurang 2 dikali C per A. C per A itu min 12 per 1. Ya, kalau per 1 berarti langsung. Min 1 per 1 kan min 1. Min 1 kuadrat kalau kalau negatif dipangkatkan genap berarti hasilnya positif. Min 1 kali min 1. Dikurang 2 kali 12. Ya, tapi di sini ada minnya. 24 jadi min 24. Min ketemu min jadinya plus. Berarti 1 ditambah 24 yaitu 25. Ya, proses yang tadi nggak usah dilakuin nggak apa-apa, tapi hafalkan rumus ini. Gitu. Maka jawabannya adalah A. Sekarang nomor 34. Kita hapus ya. Nomor 34. Sebuah lahan berbentuk persegi panjang, luasnya 250 meter persegi. Ini luas 250 ya, meter persegi. Sedangkan panjangnya P sama dengan 15 meter lebih dari lebarnya. Plus lebarnya itu L kecil. Jika sekeliling taman tersebut akan dipagar, jadi ini taman, bentuknya persegi panjang, mau dipagerin ya, mau dipagerin. Nah, kalau mau dipagerin kan kita harus tahu ukuran panjangnya si keliling itu kan, berarti kita akan nyari keliling nih nanti. Jika sekeliling taman dibuat pagar, biayanya adalah 100.000 per meter. Nah, ini berapa meter nih kelilingnya? Maka biaya keseluruhan berapa? Di situ kita bisa cari. Nah, di sini kita kan cuma punya panjang. Panjangnya katanya 15 meter lebih panjang dari lebarnya. Maka kan lebarnya adalah ya lebarnya itu sendiri, L gitu. Nah, kita mulai dari rumus luas. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya adalah ini 15 ditambah L. Sedangkan lebarnya adalah ini 15 ditambah L dikali sama L lagi gitu ya. Luasnya berapa? 250. Masukin angkanya. Sekarang kita akan kali pelangi ya. 250 sama dengan 15 dikali L, 15L ditambah L kali L kuadrat. Nah, sampai di sini kita akan melihat persamaan kuadrat. 250 kita gabungkan ke sini. Caranya gimana? Dihilangkan yang di kiri. Caranya dengan mengurangkan 250. Berarti di sini juga dikurang 250. Yang ini hasilnya 0 gitu ya. 0-nya Ibu pindah ke kanan. Jadinya kita susun L kuadrat ditambah 15L dikurang 250 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari bilangan yang hasil kalinya itu 1 kali 2 min 250. Berarti kalinya min 250. Dijumlah hasilnya 15. Nah, 250 itu berapa kali berapa? 250. Ibu langsung saja pilihan angkanya adalah 25 kali 10. Ya kan? Kalau kita kurang 25 sama 10 itu hasilnya 15. Nah, karena di sini
perkaliannya negatif ya, hasilnya min 250, dan pengurangannya positif berarti minusnya ada di 10. Nah, artinya kita bisa masukkan L-nya, faktornya adalah L plus 25 dan L min 10 sama dengan 0. Nah, kita bisa tentukan L-nya ya. Kan kalau kita bikin sama dengan 0, hasilnya langsung ya, positif jadi negatif. Yang ini pun negatif jadi positif. Nah, yang namanya panjang itu tidak mungkin negatif. Jadi pasti yang 10. Ya, namanya ukuran itu nggak mungkin negatif, entah panjang, entah lebar. Maka kamu pilih yang positif. Nah, kita dapat nih lebarnya 10. Ibu hapus ya. Ingat-ingat lebarnya 10. Kalau lebarnya 10, nih, panjang lebarnya sama dengan 10, panjangnya 15 meter lebih dari lebarnya, berarti lebih dari 10. Nah, maka panjangnya 25, ini panjang 25, lebar 10. Berarti kan ini 25, yang ini 10. Maka ini juga 25, yang ini juga 10. Kita akan dapat kelilingnya. Ya, keliling sama dengan 2 panjang ditambah 2 lebar. Panjangnya 25, berarti ada 2 25-nya gitu. Ditambah 2 kali lebar, lebarnya 10. Nah, 2 dikali 25 adalah 50, ditambah 2 kali 10, 20. Sama dengan 70. Ini kelilingnya. Yang ditanya adalah biaya yang diperlukan. Ya, kalau per meter, ini kan meter ya, meter persegi, meter saja. Kalau biaya 1 meternya 100.000, biaya 1 meter 100.000, berarti kalau 70 meter, kamu kalikan 100.000 dengan 70, maka jawabannya adalah 7 juta. Tuh, biaya yang diperlukan adalah 7 juta. Itu ini nomor 34, 7 juta. Kita ke nomor 35. Nomor 35. Jumlah dua bilangan cacah adalah 18. Anggaplah A ditambah B sama dengan 18. Sedangkan hasil kalinya berarti A dikali C sama dengan 77. Selisih kedua bilangan itu adalah, kita bisa ubah A plus B, kita pindahkan B-nya ya, min B min B, supaya kita bisa pindah, kita hilangkan. Maka menjadi A sama dengan 18 min B. Untuk apa kita beginikan? Karena kita mau input ya. Jadi kita mau substitusi. Ini metodenya. A kali C sama dengan 77. A-nya adalah 18 kurang B. Ya kan? 18 kurang B dikali C. Ini A kali B, bukan A kali C. Ini A kali B. Nah, berarti di sini 18 dikurang B masuk ke A ya. Nah, B yang di sini tetap B sama dengan 77. Nah, kita kali pelangi. 18 kali B 18B. Terus min B kali B adalah min B kuadrat. Ya, ini sama dengan 77. Nah, di sini kita susun min B kuadrat. Nih, min ini mengikuti B ya. Min B kuadrat ditambah 18B, yang 77-nya dikurang 77 biar gabung. Maka ini juga dikurang 77. Ini habis minus 77 sama dengan 0. Ya. Oke, kita ke atas lagi, kita simpen dulu. Min B kuadrat plus 18B minus 77.
sama dengan 0. Oke. Sekarang untuk memudahkan perhitungan, ganti tanda. Ya. Dengan cara mengalihkan semuanya dengan negatif. Min kali min plus. Jadi terganti kan? Plus kali min, min. Ya. Ini dikali negatif. Berarti min 18 B, yang ini jadi plus 77 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya 1 kali 77. Kalau dikali hasilnya 77, ya. Dijumlah hasilnya min 18. Nah, variasi 77 itu berapa kali berapa? 7 kali 11, ya kan? 7 kali 11. Kalau dikali hasil 77, kalau dijumlah hasilnya tidak min 18, tapi supaya dijumlah hasilnya min 18, maka dua-duanya harus negatif. Ya, karena kalau dikalikan dua-duanya negatif, hasilnya positif. Berarti B min 7 dan B min 11. Gitu ya. B min 7 dan B min 11. Tapi di sini kita nggak butuh pemfaktoran. Kita butuhnya selisih kedua bilangan. Nah, maka jawabannya selisih kedua bilangan adalah min 11 dikurang min 7 gitu ya. Min 11 ditambah 7. Min 11 ditambah 7 kayak 11 dikurang 7. 4 tapi ada minnya gitu. Ya. Min 4 ini harusnya. Ya udah, di sini adanya 4. Itu jawabannya yang C. Ya. Oke, nanti kita ke soal isian ya. Ibu sampai di pilihan ganda.